Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto. Saudaraku, rekan kepala sekolah dan para guru sekolah menengah ataupun madrasah yang saya hormati, pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan kunci sukses akreditasi. Saudaraku, perlu diketahui bahwa sejak tahun 2020 ada perubahan sistem penilaian tentang akreditasi. Kalau dulu menggunakan istilah 8 standar, maka untuk tahun 2020 ini dimulai tahun 2020 dan sekarang 2021 2022, maka akreditasi menggunakan istilah 4 komponen. Empat komponen yang harus disiapkan dalam rangka akreditasi tahun ini, tahun 2022. Yang pertama adalah mutu lulusan, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga mutu guru, dan yang keempat adalah komponen manajemen sekolah atau madrasah. Agar akreditasi ini berjalan lancar dan juga sukses untuk sekolah Anda, maka ada 10 tahapan yang harus kita persiapkan. Oke, saudaraku, 10 langkah. Langkah pertama adalah menyiapkan perangkat. Langkah kedua, menyiapkan tim. Langkah ketiga adalah telaah pemenuhan ICM, indikator komplains mutlak. Langkah keempat, mempelajari IPR, indikator pemenuhan relatif. Langkah kelima adalah menelaah butir IASP atau indikator pemenuhan relatif. Ini sejumlah 35 butir. Dan langkah yang keenam adalah pemenuhan dokumen sesuai dengan butir-butir yang ada. Langkah ketujuh, apabila sudah siap semua dokumen, maka simulasikan. Kemudian langkah ke-8, catat kekurangan-kekurangan dalam simulasi tersebut. Langkah ke-9, lakukan pemenuhan ulang. Langkah ke-10, lakukan simulasi lagi. Baik saudaraku, untuk langkah pertama adalah menyiapkan perangkat. Perangkat ini antara lain adalah instrumen yang harus diisi. Kemudian yang kedua, membuka aplikasi agar tahu nanti nilainya berapa. Sementara dilanjutkan dengan menyiapkan tim. Dalam menyiapkan tim, saudaraku, siapkan tim dari Bapak Ibu guru yang ada, namun usahakan libatkan semua guru. Dilibatkan semua guru, karena nanti akreditasi tersebut saya yakin memerlukan bukti fisik dari beberapa yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya Bapak Ibu guru, yang ketiga adalah telaah pemenuhan ICM. Nah, dalam hal ini akan kita ketahui sejauh mana sekolah ini memiliki izin operasional, kemudian apakah kepala sekolah sudah pernah dideklat, apakah itu deklat kepala sekolah ataupun deklat perbaikan kepala sekolah. Termasuk juga yang ketiga adalah data lulusan, kemudian waktu KBM
Dan yang kelima adalah kurikulum. Ini yang telaah tentang pemenuhan ICM. Selanjutnya, saudaraku, dokumen tersebut siapkan, kemudian scan semuanya, masukkan di dalam Google Drive. Dan yang keempat, setelah dimasukkan dalam Google Drive, yang jelas nanti Bapak Ibu akan mengetahui dan memudahkan model teknik akreditasi tersebut, penilaian oleh para asesor. Yang keempat adalah mempelajari indikator pemenuhan relatif atau IPR. Apakah guru-gurunya sudah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 misalnya, seberapa banyak jumlah guru yang bersertifikasi misalnya. Yang kedua, guru sesuai dengan latar belakang atau tidak. Yang keempat adalah tentang tendik tenaga kependidikannya. Yang kelimanya adalah kepala perpustakaannya ada atau tidak. Kemudian kepala labnya ada apa tidak. Kemudian dilanjutkan peninjauan rombongan belajar, berapa jumlah rombongan belajar. Dan yang berikutnya adalah tentang rekening listrik, termasuk ruang penunjang. Dan yang terakhir adalah jamban. Ini apakah dari beberapa hal item ini sudah bisa panjenengan penuhi secara relatif. Kemudian langkah yang kelima, butir IASP, isian angket satuan pendidikan, sebanyak 35 butir. Ini yang harus Bapak Ibu pahami. Sementara setelah panjenengan memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada, maka dipersilahkan panjenengan memenuhi dokumen, mempersiapkan dokumen-dokumennya. Kalau dokumen-dokumen sudah dipersiapkan, sudah siap, lakukan simulasi. Ini langkah yang ketujuh. Usahakan asesornya adalah seorang pengawas, sehingga nanti dalam proses simulasi itu benar-benar berkonsentrasi, fokus pada persiapan akreditasi tersebut. Bapak Ibu, pada waktu simulasi catat kekurangan tiap butir, catat kekurangannya. Kemudian langkah yang ke-9 adalah lakukan pemenuhan lagi, lengkapi data yang memungkinkan. Tapi kalau tidak mungkin, jangan dipaksakan. Tadi misalnya lahannya kurang, jangan dipaksakan. Tapi kalau misalnya tentang laporan pelaksanaan, nah ini kan bisa dipenuhi sepanjang panjenengan melakukan hal itu. Dan yang terakhir, langkah yang ke-10 adalah lakukan simulasi lagi. Dengan demikian, dari 10 langkah ini, maka saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah siap dengan penilaian atau visitasi dari sang asesor dalam rangka akreditasi sekolah Anda. Bapak Ibu tetap semangat, semoga berhasil dan sukses mencapai nilai yang diinginkan, unggul atau minimal baik dalam penilaian akreditasi ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.